Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham BJTM kuartal keempat tahun 2022. Oke, pertama-tama saya mau say thank you juga ke teman-teman semua yang sudah melakukan voting ya. Dimana saya pernah menanyakan ke teman-teman lebih pilih mana nih antara analisa fundamental ataupun dari series bongkar emiten ya teman-teman. Dan dari hasil surveinya ini 35 dengan 65% ya teman-teman, yang dimana menurut saya juga cukup dekat. Jadi saya memutuskan untuk mengkombinasikan teman-teman. Jadi supaya teman-teman punya experience analisa yang lebih menarik di channel Value Stock ini. Oke, kita langsung saja. Sebelumnya ini disclaimernya, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, kita langsung saja masuk ke analisa BJTM ini. Kita masuk dari analisa bisnisnya. Jadi emiten ini merupakan sektor perbankan. Jadi di sektor BI pun dia juga di kategori perbankan atau bank. Dan produk atau servisnya itu di bidang keuangan ya teman-teman. Terus untuk analisa marketnya ini saya bukan pengguna produk dari BJTM. Mungkin teman-teman ada yang menggunakan jasa atau perbankan dari BJTM. Dan apakah dibutuhkan sehari-hari? Iya. Kalau saya bilang daily use-nya iya. Yang dimana ketika teman-teman sudah melakukan pembiayaan atau melakukan tabungan di situ, itu kan menjadi daily use dari teman-teman semua. Terus easy to access iya, karena dia juga sudah memiliki banyak cabang ya di kota-kota. Ada kompetitor ya, dan secara ekonomi muat menurut saya sih masih tidak ada ya teman-teman ya. Jadi strateginya masih standar dengan bank pada umumnya. Market segmennya di Jawa Timur kebanyakan. Terus untuk dia menguasai berapa persen market, saya tidak menemukan datanya. Dan untuk saham ini saya kategorikan sebagai dividen stock. Jadi saham ini adalah saham dividen bagi saya. Terus analisa GCG-nya, pemiliknya siapa? Negara ya, jadi pemerintah daerah. Terus pengalamannya, ini pengalaman dari direksinya, memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dan memiliki kasus hukum ya teman-teman di 2022 pas awal, yang dimana ada korupsi 25M. Terus untuk buyback saham, dia tidak melakukan buyback saham, dan saham mayoritas sebesar 79,48%. Dan dengan analisa berikutnya, yaitu adalah gaji karyawan, saya bisa mendapatkan sekitar 29,4 juta per bulan rata-ratanya. Dan kita masuk ke revenue sama net profit, dan kita lihat dari segi asetnya juga. Untuk revenue teman-teman, untuk 2022 itu di 6,8 juta ya teman-teman ya. Ini 6,8 triliun sebenarnya, cuman saya pembulatan. Dan mengalami kenaikan sebesar 3% dibanding dengan tahun sebelumnya. Dan di sini ada ditetapkan target dari BJTM itu sendiri, yaitu target di 2022-nya di 6,4 triliun dan pencapaiannya di 6,8 triliun. Jadi mengalami kenaikan sebesar 6,6%. Jadi overachieve ya target yang ditetapkan. Tapi menurut saya untuk targetnya sebenarnya lebih rendah ya dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021 teman-teman. Jadi menurut saya sih agak aneh aja. Seharusnya minimal pun targetnya seperti tahun sebelumnya. Terus untuk net profit di kenaikan ya kalau dibanding dengan tahun sebelumnya itu di 2,8%, dan juga memiliki target di 2022 itu ditargetkan 1,53 triliun dan pencapaiannya di 1,54. Jadi overachieve 0,78%. Dan menurut saya ini cukup bagus ya untuk dari revenue maupun net profit dari saham BJTM. Terus kita lihat berikutnya lagi adalah dari segi aset. Dari segi aset mengalami kenaikan sebesar 3%, dan ini juga ditargetkan bahwa asetnya itu mengalami kenaikan jadi 101 triliun.
dan realisasinya jadi 103, jadi mengalami kenaikan 1,51% dibandingkan target yang ditetapkan. Terus dari segi hutangnya mengalami kenaikan juga 2% ya teman-teman. Dan ini adalah target untuk dana pihak ketiga aja teman-teman. Jadi benar-benar khusus untuk orang-orang yang menabung di BJTM atau fundingnya lah ya teman-teman. Jadi targetnya itu di 85% dan realisasinya hanya di 81%. Jadi pencapaiannya hanya 90-an%. Jadi kalau dibandingkan dengan target masih tidak capai sekitar 4,7%. Dan untuk dari segi modalnya mengalami kenaikan 12,1% teman-teman. Ini mana kenaikan modalnya juga cukup signifikan ya. Dan untuk capex itu saya tidak menemukan adanya capex ataupun realisasi untuk capex di tahun 2022. Terus kita masuk lagi dari rasio keuangannya. Untuk rasio keuangan MPM-nya di 18,96%, yang dimana kalau dari saya bandingkan dengan perbankan yang lain rata-rata di sekitar 20-an persen teman-teman. Tetapi untuk pencapaian 18% ini bisa dikategorikan sebenarnya cukup oke. Terus untuk dari segi PER-nya di 7,15 kali. Jadi menurut saya kalau dari segi PER bisa dikategorikan sebenarnya PER-nya masih cukup rendah. Untuk BEV di 0,96, untuk DER-nya di 800%, ROE-nya di 13,48%, jadi bagus ya, di atas 7% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk ROA di 1,5%. Untuk dividen, dia memberikan dividen. Untuk cash flow operating, investing sama financing ini sebenarnya untuk di perbankan sebenarnya hampir tidak berlaku ya. Dan cash flow operating ini sebenarnya bisa minus gak? Sebenarnya secara operasionalnya itu dia positif teman-teman. Tetapi kalau kita udah masukkan antara funding sama lendingnya, itu membuat dia negatif. Kalau dia negatif berarti apa? Dia keluar uang lebih banyak teman-teman. Dan itu sebenarnya di perbankan sebenarnya wajar-wajar saja. Jadi tidak bisa dikategorikan bahwa cash operating itu harus wajib positif. Tapi kalau sektor perbankan menurut saya negatif masih nggak menjadi masalah, dan itu tidak bisa dikategorikan buruk ya teman-teman. Kecuali kalau teman-teman bisnis yang di luar perbankan ya. Di perbankan itu wajib positif teman-teman, karena itu akan berdampak terhadap kinerja dari operasionalnya. Terus kita lanjut lagi dari segi catatannya. Untuk catatan, kalau di BJTM ini setelah saya pelajari dari public expose maupun dari laporan keuangannya, dia memiliki kebijakan dividen itu minimal 40% teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat EPS yang terakhir Q4 ini, dia akan membagikan minimal 40% setiap tahunnya. Terus untuk CAR-nya, untuk di perbankan ini kita memang harus memperhatikan rasio-rasio perbankan ya teman-teman. Jadi dia ada CAR itu ditetapkan oleh BI di atas 9% dan dia mencapai 24,74%. Menurut saya itu cukup bagus. Untuk NPL growth sama netnya kalau bisa di bawah dari 1% teman-teman. Tapi kalau untuk NPL netnya dia masih 1% ya, sebenarnya masih oke. Yang distandarkan BI kan adalah 5%. Jadi kalau dia masih 1% sebenarnya masih cukup oke. Tetapi kalau bisa lebih bawah lagi teman-teman, itu akan lebih sehat untuk dari segi kredit macetnya. Terus untuk BOPO ini adalah biaya operasional dibanding dengan pendapatan operasional. Dan untuk BOPO dari BJTM ini di 76,15%. Kalau bisa memang di bawah dari lebih turun ya teman-teman, maksudnya lebih rendah akan semakin baik teman-teman. Kalau saya bandingkan dengan tahun sebelumnya, sebenarnya BOPO ini mengalami kenaikan ya teman-teman, kenaikan sedikit, tetapi menurut saya masih cukup wajar ya saya bandingkan dengan perbankan yang lain. Rata-rata BOPO-nya di sekitar segitu ya teman-teman. Terus untuk LDR-nya hanya 56,5%. Jadi ini loan to deposit rasionya, yang dimana menurut saya seharusnya bisa lebih agresif lagi ya. Harusnya bisa mencapai 80% untuk LDR-nya. Itu akan lebih sehat untuk di sisi perbankan. Oke teman-teman, dan kita masuk ke margin of safety-nya. Untuk harga sekarang di 735.
dan intrinsic value-nya setelah saya hitung kira-kira di harga 1000. Jadi memiliki margin of safety 36%. Dan ini kesimpulannya teman-teman. Yang pertama adalah produk atau jasanya memiliki prospek, menurut saya masih memiliki prospek ya, yang dimana ini adalah perbankan atau ekonomi ya dari suatu negara. Jadi menurut saya masih sangat punya prospek untuk saham BJTM ini. Untuk GCG-nya berpengalaman, terbukti dari direksinya memiliki profil udah lebih dari 20 tahun di sektor perbankan. Untuk revenue mereka mencapai target, net profitnya juga mereka mencapai target. Untuk asetnya cukup produktif dan mengalami kenaikan juga. Untuk hutang berbunga ini tidak bisa diaplikasikan karena ini sektor perbankan, yang dimana bisnis modelnya memang menggunakan hutang ya atau funding dan lending. Untuk ROE-nya lebih dari bunga deposito, iya teman-teman, ROE-nya lebih dari 7%. Margin of safety-nya positif, dividennya juga lebih dari 7% teman-teman. Terus untuk sahamnya bisa kalau saya bilang masih termasuk murah teman-teman untuk saham BJTM ini. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9/9 dan pertanyaannya adalah apakah saya membeli saham BJTM ini. Untuk saham BJTM ini saya ada beli teman-teman. Saya ada beli dengan average sekitar 715. Dan memang saya beli ini untuk memang menunggu dividennya teman-teman. Jadi ini sedang menunggu RUPS-nya dan masa pembagian dividennya teman-teman. Jadi saya benar-benar fokus saham ini adalah untuk mengejar dividennya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan juga lupa untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada grup Telegram. Teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan teman-teman coba berikan komentar juga jika teman-teman bagaimana dengan penampilan analisa ini, apakah lebih nyaman untuk teman-teman dan apakah membantu teman-teman juga dalam analisa fundamental juga. Dan teman-teman, saya juga ada grup website Value Stock. Teman-teman bisa mau belajar lebih dalam tentang analisa fundamental, teman-teman bisa mengunjungi website valuestock.id ini. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.